Takbir. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau jalan-jalan ke Kabupaten Asahan, jangan lupa singgah di Batang Kuis dan Pantai Cermin. Kalau Bapak Ibu memang ingin ada perubahan, pilihlah Pak Anies dengan Cik Min. Semoga negeri kita makmur dan lebih berkah. Si burung balam terbangnya rame-rame hinggap di dahan pohon kenari. Marilah kita jawab salam dengan rame-rame supaya tidak sia-sia datang kemari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 103. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati para alim ulama, tuan-tuan guru, ustadz dan ustazah, bapak kepala desa yang kita hormati dan kita banggakan berserta perangkatnya, ketua FKSM Ustadz Hendro yang juga sama-sama kita hormati, para badan-badan kenaziran masjid yang tidak kalah penasihat Satgas Bapak Alif Syah SESH yang insya Allah akan sama-sama kita usung caleg dari PKS. Karena tahun ini Pak Bu merupakan satu kebanggaan buat kita kalau ada anak kita tersebut dari tempat kita ini jadi caleg, saudara hadirin. Ya. Jadi kalau bingung-bingung nanti, ya nggak usah jauh-jauh, pilih aja PKS sudah. Karena yang lain kadang-kadang belum tentu dia, itu problemnya. Pak Amin Rais buka lagi baluk dia tersebut yang namanya Partai Umat. Karena kita lihat secara politik, dia seolah-olah menyesal didirikannya PAN itu, saudara hadirin. Karena menyalah tidak sesuai dengan hati nuraninya. Seluruh partai benar 100% memang tak ada. Tapi yang agak istiqomah memperjuangkan rakyat, kalau sependapat saya memang tak ada lain kecuali PKS. Oleh sebab itu hidup PKS. Allahu Akbar. Ya. Mohon maaf partai lain Pak Kades ya. Saya yakin kalau Pak Kades yang ngomong aman semua sudah ini. Namanya anak buahnya ya. Para bapak maupun ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, bulan yang lalu kajian kita masih dalam sholat sebagaimana yang telah kita uraikan tadi di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqimus shalah, maka dirikanlah salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan, waktu-waktunya tertentu sudah bagi orang mukmin. Jadi kalau kita riset saudara hadirin, berarti salat itu tak boleh pray, tak boleh libur. Itulah sebabnya
judul ceramah kita pada pagi hari ini, macam-macam tingkatan sholat. Ya. Karena di dalam sholat itu Pak Bu, semua ada. Baca Qur'annya ada, zikirnya ada, tasbihnya ada, doanya lengkap. Cuman problemnya, maka kita mengaji, banyak orang sholat belum ingat Allah. Banyak orang sholat belum berubah kelakuannya. Banyak orang sholat tapi tak sabar. Banyak orang sholat asik kesana kemari, tak karu-karuan kerjaannya, saudara hadirin. Siapa yang salah itu? Bukan sholatnya, tapi orangnya, saudara hadirin. Ya. Dalam kajian tauhid tasawuf Bapak Ibu, orang yang sholat aja pun masih masuk neraka loh. Jadi kalau nggak sholat, saya sendiri pun nggak tahu mau masuk kemana, saudara hadirin. Ya, kan cuma dua, sering kita uraikan. Dua cuman pilihan, kata Allah surah Al-Waqiah Tuhan. Kalau ke kanan nanti beloknya, insya Allah sorga. Kalau ke kiri beloknya, neraka. Ada yang ke depan, tidak ada, cuman paling depan barisannya ada. Ya. Jadi yang sholat aja pun tersebut masih masuk neraka. Apalagi tak sholat. Maka sengaja kuliah subuh kita tidak pernah kita bahas orang tak sholat. Kenapa? Karena memang nggak perlu kalau orang tak sholat. Kalau berjalan tasawuf, orang tak sholat bukan Islam yang sebenarnya. Maka saya kadang-kadang sedih melihat orang-orang yang mu'allab. Mu'allab tak mau dia sholat, bangga dia dengan mu'allabnya, tapi tak sholat. Lebih parah lagi, Islam dari keturunannya, tapi tak sholat-sholat. Ya. Kalau kajian tasawuf Bapak Ibu, sejak dia balik, tahu kita, tetangga kita misalnya, sejak dia balik tersebut sampai mati tak sholat, itu tidak wajib disolatkan bagi kita orang-orang tertentu. Kalau Pak Bilal wajib, keluarganya wajib. Buka nanti surat At-Taubah ayat 84. Karena dia tergolong orang munafik. Wala tusalli ala hadim minhum matam abada, kata Allah. Jangan kamu solatkan, bahkan jangan berdiri berdoa di atas kuburannya. Ya. Nah ini persoalannya. Surat At-Taubah ayat 84. Jadi orang yang teralim di kampungku, di kampung itu, tidak boleh menyolatkan orang yang seperti itu. Artinya dia sendiri pun tidak sayang pada dirinya, apalagi awak. Ya. Inilah mau kita perdalam Pak Bu, sholat kita ini. Seperti yang pernah kita sampaikan, kita ini tak ada ubahnya sekolah. Perasaan awak selama dua kelas A awak. Sudah belajar, rupanya masih kelas 2, itu pun percobaan. Ya, percobaan. Pada bulan yang lalu, tingkat-tingkatan sholat itu ada 4 tingkatan. Sudah 2, 3 kita sampaikan. Ya. Itulah sebabnya kajian subuh Ahad pertama ini Bapak Ibu nggak boleh nggak hadir. Kalau nggak nanti ketinggalan. Nanti dibilang pun ada pertanyaan, kan berapa orang yang nanya? Paling Pak Min lah yang nanya. Iya kan? Nah, Pak Min yang nanya, yang lain tak berani. Ada yang kadang-kadang saya tahu mau disiapkannya pertanyaan dari rumah sampai ngaji saya bukakan, jadi nggak jadi lagi nanya dia. Ya. Jadi bulan yang lalu ada 4 tingkatan sholat tuh. Sholat yang pertama istilah saya musim-musiman. Kadang-kadang kiding-kiding, kudung-kudung istilah saya. Ya. Lagi bulan muda, tanggal muda sholat. Lagi tanggal tua macet. Ya. Ada yang per tahun 2 kali setahun. Itulah sholat Idul Fitri, Idul Adha. Orang yang seperti ini Pak, Bu, jangan sanksi, pasti masuk neraka. Ya. Ada yang musim-musiman tersebut tiap Jumat per minggu namanya. Kalau kita riset lebih dalam, kalau sholat kita seminggu sekali, hakikatnya sama dengan kawan tuh. Sekali seminggu. Ya.
Sama saudara hadirin, cuman beda hari. Dia hari Minggu atau Ahad, kita tersebut hari Jumat. Itu pun kadangkala tidak dikira dia sholat Jumat. Kenapa? Terlambat datangnya. Bapak-bapak ini kan itu penyakitnya. Kata Nabi hadis yang sahih, bila seorang imam naik ke mimbar untuk membacakan khatib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu malaikat pencatat di depan ditutup buku. Itulah batas waktu orang sholat Jumat yang dikira. Jadi kalaupun datang dia tapi nggak dicatat, nggak dilaporkan lagi, sekedar pelengkap penderita. Ya, bapak-bapak ini banyak penyakit begitu. Datang dia, cepat datangnya, cuman rokok masih tanggung, saudara hadirin. Rokoknya Ji Samsu, gaya dalam pergaulan. Separuh lagi mau dibuang sayang, mau dirokok, itu kebanyakan, saudara hadirin. Nah, makanya kalau bisa saran saya bukan tersebut menyuruh, tidak, saran saya, kita kan sudah mulai belajar tauhid tasawuf. Bagi bapak-bapak tersebut yang hobi merokok, cobalah kurangi. Kalau berhenti nanti marah setan, itu persoalannya. Iyalah, marah setan. Kalau almarhum ya Zulkarnain itu katanya rokok itu asalnya dari kencing setan. Kalau almarhum itu ya kan. Jadi makanya kadang-kadang lambayok dibuatnya kencing setan. Ya, dihisap pula itu aja, dihisap kencing setan ya. Itu almarhum Tengku Zulkarnain. Ya. Cobalah dikurangi, nggak usah berhenti. Kurangi berapa Pak Ustadz? Setengah batang satu hari. Ada kawan saya di belakang rumah, mungkin ibu-ibu sudah tahu, bapak-bapak, Pak Min namanya, tapi bukan Pak Min ini. Iya. Jadi setiap habis makan kan nggak bisa nggak merokok, dirokok juga tapi separoh. Pagi separoh, matikan, nanti siang lagi makan separoh lagi. Jadi 1,5 batang setiap hari. Ya. Alhamdulillah, sekarang pun masih sehat, masih hidup, saudara hadirin. Ya. Jadi ini tujuannya, ada perubahan, sudah mengaji awal. Diri kita yang perlu kita robah, orang lain nggak perlu, saudara hadirin. Itulah sebabnya belajar tasawuf itu artinya kan mengkaji diri kita, mengkaji diri kita yang batin, mengkaji diri kita yang zahir, mengkaji diri kita rahasia diri yang sebenarnya diri. Tujuannya apa? Tidak lain untuk membersihkan jasad kita, untuk mensucikan kolbu kita, untuk mensucikan ruh kita, supaya apa? Akhlakul karimah tercipta. Makanya ada istilah dalam kajian tasawuf, tahalli, takholli, tajalli. Ya. Apa itu Pak Ustadz? Tahalli, takholli, tajalli. Nanti kira-kira 5 tahun lagi kita sampaikan. Ya iyalah, sebulan sekali. Mana nyampe? Ya. Sebulan sekali. Sedangkan itu kajian tinggi. Dikupaskan aja agak tinggi kaji, kadang-kadang banyak yang oyong. Banyak oyongnya. Untung kena susu. Oh, belum mau ada susunya. Yang mana dia? Allah Akbar. Alhamdulillah. Iya. Nah inilah yang merupakan tingkatan tersebut yang pertama, musim-musiman. Tingkat yang kedua, pada bulan yang lalu ia kerjakan sholat itu karena kewajiban. Orang yang sholat karena kewajiban itu kadang-kadang yang sunat Pak Bu masih malas. Orang belum tahu untung, ya masih malas. Padahal sudah disediakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tanggung, hebatnya Islam tuh bukan main-main. Sholat sebelum subuh kita tahu sering dipasang pamfletnya, lebih baik daripada dunia sak isi-isinya. Di mana mau nyari toke yang pemurah kayak gitu? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Siap kita nanti sholat subuh, tidak keluar dari masjid tuh kata Nabi, sampai masuk waktu Isra. Sekarang agak cepat Isra, jam 6:15 sudah sampai jam 7. Sholat sunat ya 2 rakaat, ayatnya kuliah. Rakaat pertama yang gampang, rakaat kedua al-ikhlas atau kulullah.
sama pahalanya haji dan umroh yang mabrur. Bayangkan, di mana mau kita cari? Bukan gampang loh haji dan umroh tuh. Biayanya mahal, paling sedikit 28.500.000. Rata-rata 29.530. Ini resmi, menurut kabarnya kemarin DPR tersebut sudah rapat. Haji tahun ini diusulkan kan 105 juta. Apa nggak ngeri? Tapi diputuskan tersebut lebih kurang 56 juta. Satu-satunya partai di DPR itu yang tidak setuju, masih keberatan, tak ada kecuali PKS. Merinding saya. Berarti harus pilih PKS, saudara hadir. Walaupun saya tidak partai PKS. Saya memang nggak partai mana-mana. Tapi kita yang namanya ustadz harus berpolitik. Tahu politik walaupun tidak masuk ke kancah politik. Apa nggak bangga Bapak Ibu nanti kalau Pak Arif Sah naik, apa nggak bangga? Kita nggak payah lagi. Kalau susu kecil lah, kalau tiap salah kecil lah. Iya. Saya aja nggak di sini kampung saya, bangga saya. Apalagi bapak-bapak. Nanti nggak payah lagi kita, tinggal kontak. Ya, insya Allah tidak diganti handphonenya kalau sudah duduk. Yang mudah-mudahan enggak lah ya. Ya, kadang-kadang itu penyakitnya. Tukar nomor kawan tua, ini yang kadang-kadang. Insya Allah. Ya. Makanya kita doa bersama. Karena kalau kita doa bersama, insya Allah pasti Allah ijabahkan. Berdoa itulah gunanya rame-rame. Nggak perlu makbul sebuah, nggak perlu. Satu orang aja dimakbulkan Allah udah cukup. Apalagi makbul semua. Subhanallah. Ya, kan Bapak Ibu kan ingin umroh kan? Kalau haji mungkin berat ya kan? Saya tawarkan caranya. Mana tahu. Sekarang kami pengajian Al-Musabbihin sudah ada travelnya, saudara hadirin. Jadi kita semua sudah ada Al-Musabbihin, ibu-ibu pengajian Masjid Ta'lim Al-Musabbihin, ya, wadah solawatan ada, wadah marhaban ada, wadah zikir ada, wadah grup Yasin 41 ada, wadah travel sudah ada, ya. Asla Al-Musabbihin travel itu namanya, saudara hadirin. Dan kita berikan diskon siapa saja bapak ibu mau berangkat. Kalau bapak ibu dapat 10 orang, 1 orang gratis. Ya memang begitu. Karena tujuan saya supaya bisa nanti semua kita berangkat. Yang tak punya duit tuh dapat dia 10 berangkat. Nanti kita ganti. Misalnya bagian saya kita gantikan Ustadz Jul, kita gantikan supaya semua bisa berangkat. Karena kalau duit kita sendiri kan berat kadang-kadang, beratlah. Ya. Berat bukan tanggung, kecuali saya presiden, itu mungkin bisa agak mudah. Ya. Ini bisa lah, tapi beberapa tahun lagi kan. Kalau dari ceramah-ceramah berat. Ya tanyalah Ustadz Rajul. Ada masih pengajian cempul, ada, bukan kita nyindir loh, sekedar nyenggol. Iya, di mana pengajiannya Pak Ustadz? Sana pengajian ibu-ibu cempul. Pikir tahap jempul, rupanya cepek limpul. La ilaha. Hancur minahawat, iya kan? Itu pun ditempel koyak duitnya pula itu. Ya. Kapan ngumpulinya? Berapa lama ngumpulinya? Beratlah. Ya. Bersyukurlah kita, saudara hati. Ya. Nah inilah tingkatan yang kedua. Ia rasakan kewajiban. Masih yang wajib-wajib aja yang suka, yang sunat malas. Padahal yang sunat itu subhanallah. Supaya rezeki lancar, duha jangan tinggalkan. Kalau habis sholat duha itu Pak Bu, kalau masih ada waktu, baca surah Al-Waqiah. Saya Majmu' Syarif tuh, amalan saya dari Lajang itu. Amalan saya dari Majmu' Syarif. Satu buku itu sudah hadir, lengkap di situ semua. Ya. Amalan saya sudah. Karena saya prinsip hidup begitu. Tidak mungkin tidak dikasih Allah. Kalau sungguh-sungguh, karena itu adanya ayatnya ada, wajahidu fisabilihi. Kalau berjuang dengan sungguh-sungguh,
pasti akan sukses, la'allakum tuflihun, pasti akan menang, pasti akan beruntung bahagia. Ya. Apa yang mau kita inginkan tuh seperti itu dia. Tidak mungkin tidak. Ya. Orang sudah itu ayatnya. Nah inilah solat yang kedua pada waktu yang lalu. Solat ini Pak Bu, tingkatan yang kedua ia rasakan wajib. Ini pun masih celaka. Ayatnya Al-Quran. Fawailul lil musallin, maka celaka orang yang solat, yang lalai dalam solatnya. Ini dia. Waktunya pun lalai, apalagi dalamnya. Ya, ini banyak kita ini, biar bagaimanapun pasti banyak. Ya, asal sudah sholat asik mau melala aja kerjanya. Maunya kalau kita sholat Bapak Ibu, misalnya kita sudah pernah ke Banda Aceh, misalnya, maunya waktu sholat nggak usah lagi ke sana, nggak usah. Kan sudah pernah tegur setan tuh, setan nih dalam hati. Kan sudah pernah dia. Sudah pernah kita ke Parapat, Danau Toba, nggak usah lagi. Ini kadang-kadang tah kemana-mana aja waktu sholat tuh. Rokaat pertama aja bayangkan jauhnya minta ampun. Ya, kadang kesasar dia pulang nggak tahu dia sampai di mana udah. Sedangkan malaikat ada yang nengokinya, yang catatnya, yang ngawasinya. Malu kita. Seandainya ditunjukkan Allah tersebut malaikat itu di depan kiri kanan kita, wah ngeri. Allahu Akbar, takbir aja sudah lari. Banyak orang takbir itu pun salah karena satu kecepatan. Allahu Akbar, ada yang begitu. Terkejut malaikat pun, oi, kejut kawan. Aturannya ada, udah nggak secatat lah. Ada yang kelamaan. Lam Allahnya kelewat panjang. Allah, karena masukkan niatnya itu. Karena dia salah. Dia usollinya sama dengan niatnya, itu penyakitnya. Kan usolli itu bahasa Arabnya, niatnya itu bahasa Indonesianya. Jadi diulangnya kembali usollinya, cuman bahasa Indonesia dalam hatinya. Sholli pada subhi rakaataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Misalnya saya sholat subuh 2 rakaat mengikut imam menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kadang kelamaan dia. Allah, yang begitu kadang-kadang. Lama kali pun tak boleh. Kurang 2 harakat pun nggak boleh, makruh hukumnya. Ini mau kita benahi satu persatu. Nanti ada istilah dalam kajian fikih, ta'rid, tayyid, ta'ud. Ya, itu istilahnya tersebut. Kalau kita sholat tuh niat tuh maksudnya dia 4 macam dia. Kalau berdiri fikih 3 macam. Nah, inilah sholat yang kedua. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sholat tingkatan yang ketiga ia rasakan kebutuhan sebab ingin masuk surga. Orang yang sholat tingkatan yang ketiga, insya Allah sholat sunat sudah rajin. Sudah rajin, hampir semua sholat sunat diambil. Cuman ini pun nanti masih tergelincir tersebut ke neraka. Kenapa? Ujub selalu dalam hatinya. Ya, tidak ia rasakan sudah. Merasa banyak amal ibadah yang sudah ia perbuat. Sekali-sekali timbul ria, dicerita-ceritakan, bangga dia saudara hadirin. Ya, nah ini awas hati-hati, jahat setan tuh. Ya, sedikit air di kotak-katik nyawa rusak saudara hadirin. Itulah sebabnya nanti setiap kita mau sholat bukan dibaca ayat kursi, bukan dibaca tersebut kul a'udzu bil falaq an-nas dan lain-lain, bukan. Karena kalau ayat kursi, ayat-ayat yang lain memang kita baca ayat itu sebelum sholat untuk menangkal istilahnya, memang setan itu minggat, lari terbirit-birit. Tapi perlu kita sadari Bapak Ibu, siap dibaca teko meneh kawan itu saudara hadirin. Ini yang jahat tuh. Sholat kita kata Imam Ghazali, kan di kolbu kita ada 2 tempat. Sebelah kanan tempat iman yang dijaga oleh malaikat mulhim namanya.
Bila bisikan dari situ yang datang disebut hidayah, inayah, petunjuk. Maka istilah orang Melayu, tepuklah dadamu, tanya imanmu. Jangan tepuk dadamu, tanya selera. Kalau selera yang ditanya, main tak selera. Ya udah mau mati pun nasi selera saja. Allah, 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 tok. Apa mau yang enaknya? Mau kepingin makan-makan enak? Ayo, biar tenang. Mau kepingin tidur di hotel-hotel berbintang 5? Ayo. Tak mau aku lagi. Makan pun pula tak ada lagi gigi. Tidur pun di hotel berbintang mewah. Kadang-kadang kepala pun tengkuk udah payah, kolesterol. Jadi apa yang mau? Gak ada aku yang mau. Ada janda sebelah itu. Itulah sebenarnya. Ini persoalannya, saudara hadirin. Setan itu jahat. Sebelah kiri kolbu manusia tempat nafsu yang dijaga oleh setan korin dalam surah Az-Zuhruf ayat 36-37. Setan yang di dalam inilah Pak Bu, dengan setan yang di luar atau nenek moyang setan, kata Imam Ghazali, iblis maksudnya. Dia punya setiap saat sinyalnya ke dalam. Makanya jangan heran, Sempati ada, Pleksi ada, Mentari ada, WA-nya ada, Twitter-nya ada, lengkap. Dan itu terbukti, kita rasakan sendiri. Sebelum kita sholat nggak teringat apa-apa, itu pasti. Tapi subhanallah, di situ kita sholat, inilah yang dimaksud kecil barangnya, tapi besar khasiatnya. Ya bayangkan, kolbu kita ini kecil, tapi bayangkan danau Toba bisa masuk ke dalam. Beras tagi sak kuda-kudanya bisa masuk ke dalam, saudara. Belawan sampai kapal-kapal busuk itu bertengger bisa masuk ke dalam, dan itu pasti. Ya, Allahu Akbar, di WA kawan tuh ke dalam, segala macam lah teringat. Kadang-kadang Pak Bu, maka sering saya ceramahkan di mana-mana supaya kita jangan gitu. Kadang-kadang mantan kita pun bisa teringat waktu sholat. Cobalah. Kan yang parah lah itu kalau pikir-pikir. Parah lah. Allahu Akbar. Di WA kawan, di mana dia sekarang ini ya? Terjadi penyakit gegan di dalam, gelisah galau merana, saudara hati. Di WA kawan tuh, kurasa di Padang dia ini. Piga ke Padang, enggak juga ketemu. Ya. Orang dia di Mencirim, enggak mungkin lah tersebut ke Padang ya. Mungkin di pajak Rebu, enggak ada. Mungkin pajak Kamis, Rebu tak ada, Kamis lah. Dan ini kenyataan Pak. Maka saya istilahkan, bolehnya melalak hati kita itu, tapi jangan lewat 500 meter radiusnya. Harus seperti itu dia. Karena kita manusia baharu, tidak luput daripada kesalahan, kesilapan. Boleh melalak yang namanya hati itu, tapi jangan lewat 500 meter. Kalau kita tersebut sholat di sini, misalnya paling jauh Simpang Diski, jangan sampai ke Belawan, jangan. Tidak boleh, saudara hadirin. Kan banyak orang sholat tuh nggak ingat dia. Ada yang sampai Kuala Simpang. Sampai Kuala Simpang, bukanlah balik, malah terus ke makan sate matang waktu sholat, saudara hadirin. Nauzubillah min zalik, ya kan? Ini kalau ngaji tauhid tasawuf Pak, demi Allah Pak, kalau nggak percaya nanti tanya guru-guru tuan-tuan yang memang betul-betul arif bijaksana. Masuk neraka nanti semua sholat tuh biar tahu. Nggak diterima. Cuman nggak boleh sampaikan kalau belajar yang masih muda-muda. Kenapa? Takut dia merajuk, nggak mau dia sholat. Tapi kalau kita nih, tengoklah semuanya, jenggot udah putih, wajah udah pucat-pucat. Ini kan karena tanggal mudanya ini. Nggak boleh lagi kajian seperti itu. Ya? Nah ini saudara hadirin, sia-sia nanti saudara hadirin. Apalagi kita tahu hadisnya kan. Awwalu ma yuhasabu bihil abadu yaumal qiyamati sholatu.
Awal mula pertama nanti yang dihisap kata Nabi amal ibadah solat. Fa in soluhat sa'iru amali, kalau beres bagus solatmu kata baginda Rasulullah, seluruh amal yang lain dikira Allah bagus. WKS wes kira iswai kira manis. Wa in fasadat sa'iru amali, tapi kalau tak beres tak bagus, ya ilaha illallah, semua Pak diperiksa ulang kembali nanti. Semua diperiksa ulang. Ya. Kita datang mengaji ini terlambat, diperiksa ulang. Sampai di tempat pengajian matanya ngantuk, diperiksa lagi balik, sudahlah hadir. Loh iya. Bolak-balik tukar duduk, selonjor segala macam, diperiksa ulang. Iya, hati-hati ibu-ibu, jangan bolak-balik selonjor segala macam. Kadang-kadang banyak ibu-ibu tak sadar dia. Baru nampak pula sikit, udahlah. Merinding bulu ketiak awak. Nah inilah persoalannya. Kita harus sholat tuh nanti dari ujung kuku sampai ujung rambut. Karena memang dia seperti itu. Zahir batin. Ini kesingnya, luarnya, jasadnya harus sholat. Sesuai dengan rukunnya. Batinnya juga harus sholat. Kan sholat itu kan 3 rukun itu. Kalau dalam kajian tasawuf 3 rukun. Nanti kita bahas itu pelan-pelan ya. Kan dari 13 rukun tuh diperkecil jadi 3 rukun. Kan 13 rukun tuh dari mulai niat takbir sampai salam tertib. Diperkecil nanti 3 rukun. Rukun fi'li perbuatannya, gerakannya. Rukun qoli ucapannya, nggak boleh salah ucapannya. Nggak boleh salah. Kalaupun salah ucapannya karena nggak bisa lagi lidahnya. Dia misalnya suku Jawa ngapek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Misalnya ya, iya, karena itu nggak boleh sembarangan ya kan. Ya semua suku kan masing-masing. Orang Aceh lagi lebih hebat ya kan. Orang dia tepuk-tepuk segala macam kan. Nah, tidak boleh. Rukun kolbi, hatinya kepada Allah, jangan melalak. Ya, apa mungkin Pak Bu bisa orang sholat ingat Allah dengan benar kalau dia sendiri nggak kenal Tuhan? Tak ada itu, omong kosong saudara hadirin. Demi Allah omong kosong. Tidak akan mungkin bisa orang ingat wajah atau diri Ustadz Yazid Mufti atau Ustadz yang lain misalnya kalau kita sendiri belum kenal. Ustadz Hendro, Ustadz Zul misalnya cuman namanya tawawa, orangnya nggak pernah tahu, tak akan mungkin bisa dielingkan, tak akan mungkin saudara hadirin. Inilah Pak Bu yang sebenarnya banyak orang sholat itu nanti makanya masuk neraka. Badannya aja, topengnya aja yang sholat saudara hadirin ya. Ini yang mau kita benahi ini. Jangan kita pikir selamat, belum tentu. Sudah sering saya uraikan, si selamat aja pun belum tentu selamat. Dia sadar udah ada capnya selamat, belum tentu selamat. Apalagi kita ini bukan selamat. Kita bukan selamat, si selamat aja sudah ada capnya, belum tentu selamat. Ya. Beruntunglah bapak ibu yang anaknya tersebut mendekat-dekati selamat. Misalnya si sangkot, si lokot. Beruntunglah saudara hadirin ya. Inilah bapak ibu tingkatan sholat yang ketiga. Tingkatan sholat yang keempat atau yang terakhir, ia sholat, ia rasakan hadiah Allah. Ini yang paling mahal tuh. Kenapa Pak Ustadz hadiah Allah? Karena kita nggak punya apa-apa. Badan kita bukan kita yang punya, gerak kita bukan kita yang punya, semua bukan kita yang punya. Tapi untungnya sama kita, hidup ini Pak Bu tak ada obatnya, seperti main wayang demi Allah. Lihat wayang tuh, sengaja diciptakan orang-orang kita dulu itu sebagai perumpamaan, kiasan.
Wayang tuh lihatlah. Kemarin tuh ada main wayang kan, ketoprak sini ku dengar ya kan? Wayang. Cuman kadang-kadang nggak diundang kami, itulah kadang-kadang ya kan. Main-main diam-diam kadang. Lain kali kalau ada undanglah, doa selamat. Ini Pak Arif pun kabarnya nggak diundang, jangan menyalah ya kan. Ya. Kan trok tok 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 dipegang dalang. Siapa jenenge? Boten semua. Misalnya. Ya iya, ya kan main wayang kan begitu. Awak pun tak ngerti kali. Ya. Kan begitu deh. Apa hebatnya wayang tuh? Tak ada. Hebat wayang tuh mainnya karena dimainkan dalang Tuhan. Maha suci Allah kita umpamakan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua belajar ilmu tauhid tasawuf. Wayang itulah seolah-olah kita manusia itu. Dalangnya itulah seolah-olah Allahnya itu. Kita kemari jangan pikir nak kekuatan awak. Enggak. Berapa banyak orang ingin kuliah subuh mendengarkan, tapi tak bisa. Ada yang seperti itu. Sudah bisa dia datang. Berapa banyak orang datang sudah di tempat ngaji itu, tapi tak dengar. Kenapa? Kesumbat telinganya. Ya itulah tidur hatinya. Jadi kontak ke telinga, kontak ke mata. Ada yang lebih parah, tidur tersebut matanya. Maka saya bilang, Bapak Ibu kalau ingin mengaji supaya jangan selalu ngantuk, gampang caranya. Jangan lupa bawa apitson cap kaki 3. Karena cap kaki 4 itu setan yang punya. Banyak kadang-kadang. Jadi kalau ada cap kaki 3, gosokkan dikit di pelipis mata awak, kan payah ngantuk. Ya, ini nggak semua orang bisa Pak kuliah subuh nih. Kan yang paling mahal harganya kan kuliah subuh. Makanya tidak semua orang diberikan Allah. Istilah Buya Hamka, kalau mau nengok tersebut orang Islam tuh, lihatlah hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Itulah kuantitas Islam tuh. Itulah kebanyakan Islam tuh. Apalagi sholat di lapangan. Banyak tak dikira berjamaah. Kenapa? Anak-anak yang belum balik di antara saf orang tua. Tidak boleh yang sebenarnya. Tapi nanti kalau dikasih tahu merajuk, nggak mau lagi datang. Ya, orang sholatnya per tahun. Jadi kalau kita sholat berjamaah tuh bawa anak yang belum balik, taruh paling pinggir, supaya tidak terputus safnya kalau belum balik. Sama dengan pergi haji, ada syaratnya, ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunatnya. Salah satu syarat 4 macam tersebut pergi haji harus orang Islam. Kalau enggak Islam tak sah pergi haji umrah. Kedua, harus orang yang sudah balik. Kalau belum balik enggak sah pergi haji umrah. Makanya kalau ada duit kita haji, anak-anak kita bawa, sifatnya cuma boleh. Tapi kalau memang banyak betul duit awak, anak pun dibawa, bawa anak aja yang belum sah boleh, mau kita, apalagi membawa saudara awak, kan lebih bagus. Nah, begitu prinsipnya. Nah, ini kadang-kadang banyak orang kapal, tengoklah sholat raya di masjid di mana-mana. Nanti dikasih tahu, meraju, yalah kalian punya semua itu, masjid itu kalian punya, lapangan itu pun kalian punya, dikasih tahu nggak mau. Makanya nggak pandai-pandai. Hidup kalau nggak punya daya tersebut, pikiran yang canggih, ya nggak pandai kita. Ya. Gampang merajuk, saudara hadirin. Itulah dibuat Allah perumpamaan. Itulah daun putri dui, apa namanya? Daun putri malu ya, apa namanya? Kalau disenggol, merajuk dia. Merajuk dia. Hidup kalau seperti itu tidak bisa maju, saudara hadirin. Ya. Kalau bisa disinggung orang kita, senang kita kalau disinggung. Yang penting benar singgungnya. Kenapa? Berarti pencerahan buat kita, saudara hadirin. Makanya belajar tauhid tasawuf, tidak boleh kita mencerahkan kajian kita hebat, diri kita hebat. Tidak boleh. Ngaji ini gunanya Pak Bu, mencari di mana salahku lagi. Supaya bisa merubahnya. Jangan merasa kita sudah hebat kali. Tak boleh, saudara hadirin. Nanti timbul ujub, apalagi ria. Lama-lama sombong, sudahlah habis semua amal ibadah itu. Ya, nanti kita jumpa di barang masyar, nggak nampak kawan tuh. Loh, kau kemarin tuh kan ikut-ikut aja kan, asal kuliah subuh ya. Kemana si Polan? Nggak nampak. Ini hati-hati, saudara hadirin ya.
Jadi sholat tingkatan yang keempat, ia rasakan hadiah Allah. Sebab bukan kita yang ada yang punya apa-apa. Makanya ada istilah hadits qudsi tersebut, kif ya Muhammad anna rabbaka yusalli. Awas hati-hati ya, agak mulai tinggi kajiannya. Hadis tersebut, berhentilah engkau wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu lagi sholat. Bukan tanggung. Jadi casingnya yang sholat kita, jasadnya kita yang sholat, hakikatnya Allah yang berkehendak dalam diri awak, saudara hadirin. Kita bisa ruku karena digerakkan, kita bisa melihat karena diperlihatkan, kita bisa mendengar karena diperdengarkan. Inilah rahasia itu. Maka dibuat takbirnya itu oleh Rasul, diangkat tangan begini nanti. Tujuannya apa? Kita merasa tidak bisa apa-apa, hanya Allah yang besar. Orang ngaku kan begini dia. Makanya nggak boleh sholat tuh digenggam tangan Allah, nggak boleh. Apalagi macam masjid Allah, nggak boleh. Hah? Bukan tanggung-tanggung. Ia rasakan hadiah kasih sayang Allah. Nanti kalau kita baca pun bacaannya Pak Bu pelan-pelan, lama-lama nanti bisa getar-getar kita. Bisa getar-getar, macam merinding. Bismillahirrahmanirrahim. Dihayati, nanti lama-lama netes air mata kita. Apalagi kita Pak teringat dulu banyak kali sholat tinggal waktu masih zaman jahiliyah. Ya, kan pemain semuanya ini kan. Loh iyalah, ngapailah munafik awak ya kan. Berapa banyak orang gara-gara mie sop satu mangkok nggak sholat maghrib. Apalagi kena fulus, ana fulus mulus. Hah, sudahlah. Dikira nanti dilihat ulang kembali. Kecuali dia tobat. Itulah sebabnya. Apa yang ada gambaran kita hidup ini, nanti gambaran hidup kita di akhirat seperti itu. Kalau nggak percaya Bapak, ya, apa yang kita buat kebiasaan kita di sini, nanti kalau pergi ke Mekah umroh haji, pasti seperti itu, saudara hadirin. Kecuali dia tobat. Maka ada rahasianya. Kalau saya ajari. Sebelum berangkat haji umroh, saya ajari, saudara hadirin. Tujuannya apa? Makanya Bapak kalau mau berangkat, ikut dengan saya. Biar kita ajari. Laporkan nanti sama ketua, gampang. Laporkan sama Bu Tri, Bu Sam, orang-orang sini, gampang. Demi Allah Pak, kalau nggak percaya. Kalau kerjanya si selfie-selfie melulu, sampai sana pasti itu kerjaannya, saudara hadirin. Iya demi Allah. Bukan tidak boleh berfoto, tapi tunggu, bereskan dulu rukun dan wajibnya. Beda dengan ke tempat lain. Kalau kita ke perapat belum nyampe aja pun, halo, nggak ada masalah karena tak ada rukunnya. Kalau ke sana nggak boleh sembarangan. Orang tanah haram. Kalau perapat dan tempat lain kan tanah setan, kan beda. Ya perapat, asik rapat saja kerja. Ya, kita doakan nanti Pak Arif mudah-mudahan tidak bolak-balik ke perapat. Karena saya yakin percaya dengan doa kita bersama, insya Allah yang kita usung dari negeri kita ini lulus 2 orang, saudara hadirin. Ya. Insya Allah begitu dia. Kalau kita bacakan Yasin 41, luar biasa Pak, bukan tanggung. Luar biasa. Ada orang niat yang tak bagus buat kita, nanti bisa pindah ke perumahan Sukabumi Balikpapan, saudara hadirin. Demi Allah, bukan main-main. Ya? Bukan tanggung-tanggung, saudara hadirin. Bagaimana caranya Pak Ustadz supaya dapat sholat nih? Kan ini dia. Karena sholat yang disenangi Allah dan Rasul dalam Al-Quran cuma 2 macam. Pertama, sholat khasyi'un. Ayatnya surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi sholatim khasyi'un. Maka beruntunglah orang-orang mukmin, mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Kalimat ini kalau khusyuk beruntung, berarti kalau tak khusyuk puntung, rugi. Kadar khusyuknya nanti bertahap-tahap, bertingkat-tingkat. Ya, khusyuk 100% itu memang tak ada. Orang kita baharu. Karena sengaja tidak dibuat Allah kalau sholat itu tidak bisa khusyuk 100%. Kenapa Ustaz? Yang pertama, bisa nanti kita lupa rukun rokaatnya. Ya,
Sengaja. 100% tak ada, tapi 95 pun jadilah. 90 ke atas. Banyak juga orang tidak khusyuk sholat, ya. Banyak juga orang dia tidak khusyuk sholat, tapi lupa juga rokaatnya ada, ya, lupa rokaatnya. Aku khusyuk kali tadi, sebenarnya bukan khusyuk, karena memang nggak khusyuk maka lupa rokaatnya. Berapa udah ini ya? Tanya pula sebelah, cuman dia kan mau ada apa? Udahlah. Berapa rokaat ini? Samping pun ngomong juga, saya pun nggak tahu, aku pun sama rupanya kawan itu. Ya. Salat yang pertama yang disenangi Allah dan Rasulnya, salat khasyi'un, salat yang khusyuk. Salat yang kedua, salatud daimun, surah Al-Ma'arij ayat 23 saudara ini. Ya. Salat daimun ini perlu saya gambarkan Bapak Ibu. Tidak di waktu sholat pun dia dikira sholat, apalagi di waktu sholat. Kan hebat kan, luar biasa. Maka itu ada ayatnya itu, aqimis sholat inna sholata li zikri. Dia dirikan sholat mengingatku. Tapi banyak orang dirikan sholat tapi belum ingat Allah. Ini tidak, enggak di waktu sholat pun dia dikira sholat, apalagi di waktu sholat. Kita sering terbalik. Di waktu sholat aja pun belum ingat Allah, apalagi nggak sholat, kan gitu dia. Yang kebanyakan sholat daimun, berkekalan maksudnya. Ya. Nanti mana tahu sekali-sekali Bapak Ibu pergi kita ke tempat-tempat tertentu atau jumpa dengan orang, saya kasih tahu rahasianya. Misalnya masuk kita rumah si Polat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Salaman bagus duduk, ya. Nah orang tersebut diajaknya kita cerita, tapi di sebelahnya misalnya seperti dia juga sholat, itulah dia Pak. Orang seperti itulah yang sholatnya daimun tuh. Satu orang nampak kesingnya dia, jasadnya, zohirnya, tapi sebelahnya lain sholat nggak berhenti. Ini dia saudara hadirin. Apa bisa begitu Pak? Lebih dari itu pun bisa. Kalau sudah bertabat 7, nanti bisa berwajah 9, maka disebut ada 9 waliullah, saudara hadirin. Ya. Inilah diilmiahkan di zaman modern sekarang. Satu orang dia main film, itu nanti bisa 10 bahkan lebih orangnya. Kenapa? Pakai kaca gila, saudara hadirin. Pakai kaca gila dia, satu di sini bayangannya sampai tersebut 10 sampai 9 lebih. Sholat itu sudah ada, ajaran Islam itu yang sebenarnya. Cuman belum sampai ke sana kita tersebut, itu dia masalahnya. Kok payah kali Pak Ustaz? Karena makanan harus dijaga. Ya, yang halal aja yang baik nggak boleh banyak kali. Maka bapak-bapak sudah saya sampaikan coba pengajian al-musabbihin atau ibu-ibu. Saya akan coba nanti ibu-ibu pada saat tersebut nanti nisfu Sya'ban. Ya, nisfu Sya'ban tanggal 13 bulan Arab, 14 nanti 15. Kan hari puncaknya kan 15. Saya akan ajari, akan coba latih puasa mutih 3 hari untuk training pertama. Puasa mutih itu sahur dan bukanya cukup air putih dengan nasi putih, tak boleh lain campur. Kalau lulus 3 hari nanti, alhamdulillah 3 hari. Tidak boleh makan yang lain-lain kecuali air putih tok dengan nasi putih tok. Sahurnya boleh banyak Pak Ustaz makannya, boleh, cuman biasanya payah makannya. Apalagi sahur. Sahur nasinya udah udah dingin, kan keras sedikit. Payah Pak. Dimasukkan sesendok, mesti sorong sama air. Masukkan udah 5 sorong udah habis, kenyang perut. Karena susah nasi putih tok. Ya, harus dijaga makanan tuh. Yang halal aja, yang baik harus dijaga. Kalau yang namanya subat makruh, tak boleh. Ya, mau tak ajari. Ya, supaya terbiasa nanti tersebut, supaya Nabi bisa tajam pendengarannya, tajam pandangan batinnya. Kalau kita lulus nanti tersebut 40 hari, subhanallah. Kalau lulus tersebut 40 hari lulus, nanti akan sampai ia makomnya nanti mati tabi'i.
menaik lagi mati maknawi, naik lagi mati syuri, naik lagi mati hisi. Subhanallah. Diperjalankan Allah Isra Mi'raj dia nanti. Sebelum pulang ke perumahan Sukawi Balikpapan, nanti dia sudah survei ke sana. Di mana tempat yang mau tempati Allah itu. Kan begitu kita sebenarnya. Sebelum kita pindah ke perumahan, kan kita mau kita beli, kan kita tengok dulu kalau bisa. Kalau bisa jangan dekat paret, nggak hujanannya pun banjir, apalagi hujan, kira-kira begitu. Sana pun gitu juga. Nanti diajak jalan-jalan, itulah Mi'raj namanya, saudara hadirin. Sampai mati tabi'i, mati maknawi, mati syuri, dan mati hisi, saudara hadirin. Wah, enak kali Pak Ustaz. Memang enak lah memang. Baru nanti dunia ini bukan kita lupakan, tapi tidak cinta lagi, saudara hadirin. Ya sekedar dibuatnya dunia ini jadi jembatan untuk melewati ke seberang. Bukan dunia ini taruhkannya di hatinya. Apalagi yang rakus seperti sifat monyet, maaf kata, udah ada di mulut, di tangan kiri kanan, diambil lagi orang punya. Ya, tidak mungkin bisa, saudara hadirin. Ini dua solat yang sangat disenangi Allah. Karena hakikat solat yang tingkat yang keempat itu, hakikatnya solat itu hadiah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang punya solatnya, dia yang punya badan nawa, dia yang punya matawa, seluruh panca indera. Tapi untungnya sama kita, apa enggak enak? Seperti orang berdagang, dicarikannya tempat, dikasihkannya modal, dicarikannya juga dibelinya apa yang mau didagangkan. Tapi untungnya sama kita. Siapa yang enggak suka, saudara hadirin? Ini yang mau kita tuju ini. Ya, supaya nanti ibadah yang kita buat, tafakkaru sya'atin khairum min ibadi sab'ina sanah, kata Nabi. Duduk ia sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun, saudara hadirin. 1 menit ia duduk sholat tu lebih bagus daripada ibadah 70 tahun. Apalagi sampai 5 menit. Subhanallah. Kepingin ke sana Pak Ustaz? Pastilah kepingin. Baru kita rasakan nanti sholat yang kita buat selama ini. La ilaha illallah. Entah dikira entah enggak. Cuman tetap dicatat. Karena setiap perbuatan baik itu dibayar Allah. Kalau kaji dulu pertama-tama kita, asy-syari'atu bila hakikatin atilah. Syariat tanpa hakikat ibadahnya sah, cuman murah harganya. Maksudnya badannya, casingnya, jasadnya sholat, hatinya nggak sholat, sah sholatnya menurut hukum fikih, tapi murah harganya, saudara. Tidak bisa untuk beli surga, saudara hadirin. Ya. Wal hakikatu bila syariatin batilah. Hakikat tanpa syariat, hatinya sholat, badannya, casing, jasadnya nggak sholat, tidak sah, saudara hadirin. Batal, saudara hadirin. Islam itu yang bagus, syariat dengan hakikat harus sejalan. Inilah yang mau kita tuju ini. Karena diri kita ini secara ilmu fikih memang dua. Diri kita ini secara ilmu fikih, luar satu casing namanya jasad, dalam satu batin atau ruh namanya. Tapi diri kita yang sebenarnya dalam kajian tasawuf ada 4 macam. Diri sendiri, diri terdiri, diri tajalli, diri terperi. Apa itu Pak Ustaz? Diri sendiri, diri terdiri, diri tajalli, diri terperi. Apa? Kayak mana pahamnya Pak Ustaz? Ya kita tunggulah bulan depan lagi balik. Ya gimana mau kita buat ya kan? Waktu sudah jauh kali. Ya, insya Allah lah berjumpa kembali nanti pada waktu dan gelombang yang sama. Akhir kata mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.